Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik apa itu Tomohon International Flower Festival, atau mungkin biasa disebut orang-orang bilang TIFF ya. Dan itu yang akan menjadi agenda perbincangan kita pada saat ini. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah mengundang narasumber, ketuanya sendiri ya, Ketua Umum TIFF 2022, Ibu Foni. Tapi seperti biasa tentu saya akan meminta kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan kepada Ibu Ketua Umum Panitia TIFF untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo, saya Foni Josephine Pangemanan sebagai Chairwoman PT Gaya Folk Indonesia dan partner LLC Hexi Los Angeles yang saat ini ditugaskan sebagai Ketua Panitia Tomohon International Flower Festival 2022. Dan Tribuners ya, untuk menyingkat waktu tentu setelah ada perkenalan singkat saya akan langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menanyakan ke Ibu Foni terkait dengan TIFF ini, suksesnya TIFF. Tapi sebelum saya bertanya terkait ke TIFF, agenda kegiatan TIFF 2022 ini, saya akan menanya dulu. Ini TIFF ini dari tahun berapa? Kemudian sudah berapa kali diadakan mungkin ya? TIFF ini dari tahun 2008. Awalnya namanya Sudah lama juga ya? Ya. Tournament of Flower. Ya. Dulu namanya TOF. TOF. Kemudian ini tahun 2022 ini adalah TIFF yang ke-10. Ke-10 ya. Tribuners menarik ya. Ini TIFF yang 10 artinya ini Kota Tomohon ini sudah lama ya menjadi kota pariwisata. Buktinya atau ada simbolnya dengan digelarnya ini ya, TIFF ini. TIFF ini biasanya terkenal tentu dengan salah satu ini adalah parade mobil hias ya, mobil hias. Tapi lebih jelasnya saya ingin bertanya ke Ibu Foni selaku Ketua Umum Panitia. Bu Foni, apa-apa yang akan menjadi agenda? Dan tentu ini sudah di-launching belum? Sudah di-launching, kemudian kalau boleh diceritakan. Ya, tanggal 13 Mei 2022 yang lalu kita launching Road to TIFF, menuju TIFF 2022, yaitu kita mempersiapkan masyarakat Tomohon tentunya untuk mempersiapkan event ini. Event ini sendiri, TIFF ini sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Dengan agenda tanggal 8 Agustus, Tournament of Flower sendiri, parade bunga, yang juga diikuti oleh Fashion Carnival, parade Fashion Carnival, dan juga pada tanggal 9 ada pembukaan pameran Trade, Tourism and Investment, dan juga Floricultural Expo. Dan kemudian diikuti oleh agenda lain tanggal 10-11 ada festival kuliner, festival seni budaya. Nah, itu akan berlangsung dari tanggal 8 sampai 14 Agustus nanti. Ya. Tribuners, ini saya kira menarik ya, bahwa ini nanti bulan Agustus, tapi tentu panitia sudah siap jauh-jauh hari mulai saat ini, bahkan mungkin dari tahun lalu ya, pasti udah bersiap. Dan ingin saya tanyakan tentu terkait dengan ini, TIFF kan agenda besar dan sifatnya internasional, karena saya tahu dari tahun-tahun yang lalu juga peserta TIFF itu bukan hanya dari Indonesia, tapi ada dari luar negeri ya, dari Amerika, beberapa negara Eropa, Asia Tenggara sudah berpartisipasi di ajang ini. Ini boleh tidak Ibu Ketua Umum menceritakan kesiapan secara detail yang dilakukan panitia? Tentu panitia harus bersinergi dengan pemerintah Kota Tomohon ya, karena harus juga diketahui bahwa ini agenda rutin mungkin dari pemerintah Kota Tomohon, dan panitia tentu menjalankan. Gimana kolaborasinya? Atau kan untuk menyiapkan masyarakat tidak mudah menyiapkan tentu yang dikatakan tadi nanti tanggal 8 sampai tanggal 14. Tapi mau menyiapkan infrastruktur, kesiapan dari masyarakat itu sendiri, kira-kira apa yang sudah mulai dilakukan oleh panitia untuk terkait itu? Kita ketahui bersama bahwa memang TIFF ini sendiri kan sudah masuk di
agenda Karisma Event Nusantara. Ya. Sehingga event ini sendiri adalah agenda pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan di Tomohon sendiri. Sehingga tentunya sinergi pemerintah kota dan Kementerian Pariwisata dan bahkan Dinas Pariwisata Provinsi berjalan sangat baik dan pemerintah sangat suportif dengan TIF ini karena memang event ini memang harus event nasional diselenggarakan di Tomohon, Sulawesi Utara dan persiapannya sangat baik kalau menurut saya so far ya. Undangan-undangan segala macam sudah ke beberapa negara, gimana responsnya? Ya, ada beberapa negara yang akan ikut parade bunganya sendiri dan juga ada beberapa negara yang akan kita undang. Kemudian juga persiapan undangan untuk kementerian-kementerian juga sedang dalam persiapan semuanya. Ya, Bu Ketua, menarik ya. Saya kira TIF ini kan di Sulut sebenarnya. Ya. Kota Tomohon ini salah satu kota yang sudah terbranding sebagai kota pariwisata. Lebih spesifik juga adalah kota bunga. Ya. Kota bunga ini tentu dilihat karena acara yang mirip dengan ini atau sama dengan ini memang sudah 10 kali dilakukan, sudah dari 2018 ya. 2008 sudah cukup ini, sehingga tentu secara nasional sudah sangat dikenal. Bu Ketua, ini yang terpenting saat ini kan era digital, era digital, sehingga tentu tidak semua orang yang akan datang ke Tomohon, tidak semua orang yang secara langsung akan melihat. Tapi dengan teknologi saat ini, bagaimana TIF ini dia membranding ke seluruh dunia, sehingga mungkin harus ada kesiapan infrastruktur dari panitia dan juga pemerintah Kota Tomohon untuk agar supaya ini tersebar di seluruh dunia. Dia ya di era digital, apa yang akan dilakukan oleh panitia supaya dia selain juga secara manual orang bisa datang melihat langsung, tapi juga dia bisa orang bisa melihat mungkin lewat YouTube, lewat media sosial lah. Gimana, apa yang jadi memang ini kan sudah era digital ya. Jadi memang ada platform-platform yang memang khusus Tomohon International Flower Festival yang diharapkan tentunya akan menyebarkan event ini. Sehingga itu ada tim khusus tidak? Ada tim khusus, tim promosi, tim multimedia dan promosi, dan juga tentunya ya para media yang juga membantu kita termasuk untuk ini kan, termasuk bincang-bincang ini adalah salah satu yang tentunya kita harapkan bisa membantu mempromosikan TIF ini, karena kita juga ketahui bersama bahwa banyak kan orang-orang Manado di luar negeri, di seluruh dunia, kawanua ya. Nah, gimana mau mengundang mereka supaya minimal dijadikan agenda pulang kampung? Kan misalnya selain kan Kawanua, kita tahu bersama ada kerukunan keluarga Kawanua di tiap provinsi di Indonesia, hampir semua mungkin sudah ada. Kemudian di negara-negara tertentu juga ada. Gimana caranya ketua panitia atau ibu dan wali kota tentu mengundang ini supaya mereka gimana, Bu? Iya, tentunya dengan kita mengundang mereka dengan cara ya kita promosikan lewat organisasi ya, seperti Kawanua di LA, Kawanua di mana-mana di seluruh dunia, Kawanua di Eropa, di Amerika, di Kanada gitu. Itu sudah mulai ya, sudah mulai dilakukan ya. Dan bahkan tentu saya kira lebih mudah dari tahun-tahun yang lalu karena sekarang masyarakat dunia sudah sangat familiar termasuk masyarakat Tomohon ya. Betul sekali. Ini mungkin saya akan mengulang, tadi kita sudah sebut bahwa ada kesiapan masyarakat. Kalau kita ke Tomohon ini salah satu daerah di Sulawesi Utara yang mempunyai banyak sekali situs-situs wisata, tempat-tempat wisata yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Ya, saya sebut mungkin ada berapa, ada tempat-tempat yang kan sekarang orang tempat wisata selalu foto-foto kemudian sebarkan di media sosial. Di Sulut salah satu yang paling banyak
di Tomohon. Tomohon. Dan ini tentu mempermudah ketua TIF dan jajarannya betul. untuk menjual Tomohon. Betul. Karena gini, orang kemarin juga di sini kan datang, ada salah petinggi orang-orang dari Tribun News datang ya ke Tomohon, foto-foto di mana ini kayak ini kayak ya, karena keindahan alamnya, pegunungannya luar biasa, termasuk yang punya. Gimana? Jadi ini mungkin salah satu ya kan, sehingga kan kita salah satu TIF ini adalah untuk mengundang turis-turis, baik turis nasional, turis lokal maupun internasional. Tentu mereka akan suka datang apabila mereka sudah melihat teman-teman mereka di media sosial. Oh iya, ini di mana ini? Dan Tomohon kan mirip Balinya Sulut. Karena apa, kalau di Bali kan kalau orang datang hari ini, 6 bulan kemudian pasti ada perubahannya. Di Tomohon tempat-tempat wisatanya juga begitu. Kalau ini hari orang datang, 3 bulan pasti ada perubahan di Mahoni atau di tempat-tempat yang lain ya. Gimana ketua panitia juga mendorong agar supaya masyarakat ini bagian dari ini, gimana? Ya, itu makanya sangat diperlukan ya. Kita memang TIF ini kan hanya sebagai event perantara, instrumen. Yang lebih penting adalah bagaimana TIF ini dapat mengangkat semua potensi yang ada di Kota Tomohon, terutama potensi pariwisata. Karena seperti kita tahu sendiri bahwa pariwisata di Tomohon ini ya boleh diandalkan lah. Menurut saya Tomohon itu sangat indah, sehingga pelaksanaan TIF ini sendiri bukan hanya akan mengangkat bunga, tapi akan mengangkat potensi alam, potensi wisata, keindahan Kota Tomohon, bahkan kerajinan, UMKM, dan segala macam potensi yang ada di Kota Tomohon. Sehingga yang paling juga penting dalam hal ini untuk ikut mengsuportif adalah pelaku-pelaku usaha wisata di Kota Tomohon. Selain petani bunga, stakeholdernya, tapi juga pelaku usaha, pelaku UMKM ya. Ya, saya sepakat. Mungkin itu yang salah satu pelaku UMKM. Kan kalau kita ke daerah-daerah wisata di manapun, kebanyakan yang itu adalah bagaimana souvenir ya. Yang terasa mungkin masih kurang. Betul. Belum banyak orang kan. Kita sedang mempersiapkan semua itu. Itu kan salah satu mungkin termasuk TIF ini harus diperbanyak adalah souvenir, sehingga orang ketika pulang ke daerahnya ini apa? Ini waktu ada TIF. Dan saya kira itu tidak mungkin dilakukan oleh panitia sendiri, tapi harus bekerja sama dengan banyak stakeholder. Apa yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman untuk agar supaya stakeholder mungkin ini pengusaha batik, ini pengusaha lukisan atau apa, gimana Bu untuk mendekati teman-teman pengusaha untuk Sebenarnya dari Dekranasda Kota Tomohon sendiri sudah siap ya. Sebelum pembentukan panitia, Dekranasda dan PKK Tomohon sudah mempersiapkan ini semua. Sehingga juga kemarin awal bulan Mei setelah pelantikan panitia, kita juga sudah membawa UMKM kita ke luar negeri, ke Singapura, dan kita promosi TIF di sana. UMKM ya? UMKM ya. UMKM yang bergerak di kuliner atau kuliner dan aircraft. Ya. Jadi ada beberapa souvenir dan juga beberapa contoh UMKM seperti pisang goroho, gula, goraka. Nah, itu sudah berjalan. Kita itu dalam rangka mempersiapkan usaha-usaha pelaku-pelaku UMKM supaya semangat mempersiapkan. Nanti waktu tamu-tamu datang, kita udah siap gitu. Mereka nggak perlu lagi cari souvenir di mana-mana, tapi semua ada di Tomohon. Saya rasa memang itu salah satu hal yang akan sangat bermanfaat. Karena kan kita mengadakan event ini tentunya salah satu tujuan utamanya adalah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Tomohon sendiri. Gitu. Ini selain kesiapan
masyarakat, infrastruktur, kesiapan yang tidak kalah penting juga adalah penginapan maupun hotel di Tomohon. Gimana kalau mau diperkirakan kira-kira berapa banyak orang yang akan hadir? Dan untuk kan gini, kemarin tahun-tahun kemarin memang selain Tomohon yang dapat limpahan banyak pasti Manado. Manado, iya. Karena orang-orang nginap di hotel-hotel Di yang Manado. ada di Manado. Iya. Mungkin tahun ini pasti begitu juga Diharapkan. kan, begitu juga. Jadi ini memang masyarakat Pak Wali Manado ini harus berterima kasih juga kan, Tif, karena banyak Iya, betul. banyak tamu-tamu pasti Iya. homestay-nya di Manado kemudian. Tapi gimana untuk mempersiapkan? Maksud saya itu kan gini Bu, sekarang ini ada model-model wisata wisata desa. Iya. Jadi ada disiapkan sekarang, kalau tidak salah kemarin di Bulo itu ya, di Bulo ada persiapan bagaimana di desa-desa tertentu disiapkan memang di rumahnya sebagai tempat menginap Iya. dan bayar. Bayar, Jadi iya. jadi di situ ada hal-hal khusus yang diperlihatkan oleh masyarakat. Nah, di Tomohon kira-kira ada enggak? Iya. Kita siapkan juga. Karena memang sekarang ini Tomohon sudah cukup hotel-hotel Iya. sudah nggak seperti dulu kan. Kalau Iya, dulu iya, memang semua orang rasanya harus nginap di Manado. Di Manado, Nah, ya, ini ya. salah satu juga impact ke masyarakat. Tomohon ini sekarang sudah banyak hotel Iya, iya, dan iya. sangat diharapkan nanti tentunya Bisa nampung, ya. para tamu-tamu itu bisa ditampung di Tomohon. Dan yang pasti juga kalau memang tidak tertampung ya ada di Manado Ada kan di banyak Manado juga. gitu, iya. Tapi ya itu Kan memang tidak harus hotel yang nggak mewah. harus, iya. Kan penginapan-penginapan Penginapan, iya. wisatawan sekarang banyak loh yang situ Iya. di tempat-tempat yang penting nyaman. Airbnb. Iya. Ya, kita memang mempersiapkan itu juga ke kelurahan-kelurahan, ada yang siap menampung tamu. Tamu ya. Ya, Ya, kita persiapkan tentunya dengan standar yang harus tentunya diatur Iya, juga iya, oleh iya. panitia. Sehingga tamu merasa Tamu nyaman, merasa dan nyaman. dia berkesan sehingga mungkin dia datang Balik lagi, lagi, ya. dengan Bahkan ini bisa kan tinggal lebih lama. Yang penting kan Iya, iya, staycation ya, supaya transaksi yang terjadi kan lebih lebih banyak. banyak. Lebih Iya. banyak ya. Dan itu Tomohon itu dibagi di setiap, tadi saya sempat dengar tadi bahwa di setiap kelurahan itu gimana mau menggerakkan itu, mungkin sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tomohon. Gimana? Iya. Kan Tomohon tidak terlalu besar sehingga menggerakkan sampai kelurahan Iya. luar biasa. Itu kami di kepanitiaan kan sudah pendelegasian tugas semua sudah dibilang sangat baik ya, sehingga pendelegasian untuk urusan penginapan kelurahan itu menjadi tanggung jawab para camat-camat. Ya, tentunya di bawah sekretaris kota maupun Tomohon, Pak Wali ya pasti dan ya. Pak Wali Kota Pak Karol Senduk. iya, Pak Karol. Ya. Iya. Bu, ini menarik tentu ya. Kita sudah bincang-bincang ya, Tribuner sudah tadi menyentil bahwa Tomohon ini memang kota pariwisata di Sulawesi Utara, kota bunga di Indonesia maupun di Indonesia dan di Sulawesi Utara. Kota pariwisata, salah satu kota pariwisata di Sulut. Karena apa? Memang mempunyai keindahan alam yang luar biasa. Kemudian masyarakatnya boleh dikata sudah memahami akan pariwisata, pentingnya pariwisata, sehingga kalau kita ke Tomohon tentu kita akan lihat selain punya bunga-bunga yang cukup indah, juga kota Tomohon ini kota kuliner loh sekarang kan. Jadi orang ngopi-ngopi bisa di sana. Ini tentu yang memudahkan ya panitia. Saya ingin tanya, ini apa tidak setelah ini apa yang menjadi tujuan selain ada apa? Kan tanggal 8 sampai 14 Agustus nanti dia memang ada event luar biasa. Tapi saya kira seperti dikatakan Ketua Panitia tadi, itu sasaran antara. Yang utama adalah gimana sebenarnya yang sesuai dengan itu. Sebenarnya kalau yang menjadi menurut saya ya target sebagai tentu ya. Target. Saya sebagai Ketua Panitia yang paling penting sebenarnya tujuan akhirnya. Ya. Target apa yang dicapai. Bagaimana nanti para wisatawan lokal, nasional, internasional mau lagi datang lagi. Kemudian ya tentunya semua potensi di Kota Tomohon ini terangkat
Iya, iya. Jadi memang multiplier efeknya tuh benar-benar terjadi gitu. Iya. Ya, jadi manfaat event ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Tomohon gitu. Betul, betul. Bu, ini juga harus mau tidak mau harus saya katakan bahwa ini event ini juga adalah event yang oleh Kementerian Pariwisata. Gimana komunikasi dengan Kementerian Pariwisata? Karena begini, untuk tujuan untuk menginformasikan atau membranding acara ini sampai ke luar negeri juga menjadi tanggung jawab mereka karena ini di calendar of event. Nah, gimana komunikasinya sehingga ini? Ya, selama ini koordinasinya baik, ya. Kita dari Dinas Pariwisata tentunya ya, Dinas Pariwisata Kota Tomohon dan juga Dinas Pariwisata Provinsi ya. Dan juga Kementerian Pariwisata selama ini berkoordinasi dengan baik. Tentunya Kementerian Pariwisata juga memang ini eventnya mereka ya. Tapi kan yang hanya pelaksanaannya digelar di Tomohon. Event nasional yang digelar di Tomohon yang berskala internasional. Tentunya juga harus menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pariwisata juga gitu. Ya. Bu, ini untuk penganggaran kegiatan ini apakah full dikelola oleh panitia atau ada bantuan dari pemerintah kota atau Kementerian Pariwisata atau gimana? Kolaborasi ya. Pemerintah kota tentunya, tapi juga dengan Kementerian Pariwisata dan bahkan tentunya juga support dari provinsi dan kepanitiaan juga. Ya, jadi semua saling bekerja sama, saling menopang. Ya, karena betul. Saya kira acara untuk menggelar acara event nasional ini kan tidak. Betul. Artinya pasti anggaran besar, anggarannya besar. Betul. Karena ini kan untuk mendatangkan investasi juga yang besar, sehingga tentu besar dan tidak mungkin hanya beri tanggung jawab ke panitia. Betul. Secara formal mungkin tapi bagaimana semua stakeholder bisa ini kan? Benar. Jadi itu gimana, Bu? Emang itu yang sebenarnya kan ini memang ini kan memang eventnya pemerintah kota juga. Iya. Karena memang ini kan memang juga diperdakan kan. Betul, jadi memang harus dilakukan dan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab tentunya kan. Betul. Dilakukan dengan benar harus kita ini sebagai panitia pendukung, ketua panitia pendukung dan juga tentunya semua panitia. Tentunya semua kita ikut mendukung kerjasama untuk sama-sama kita sukseskan penyelenggaraan TIF ini. Saya teringat, Bu, yang tahun-tahun lalu kalau tidak salah mungkin kan di Sulut ini ada syukuran itu kan pengucapan. Apakah itu akan sama-sama atau tidak? Sepertinya kita sudah agendakan, tapi kita akan mengikuti dengan peraturan pemerintah tentunya. Ya. Yang pasti ini tujuannya adalah TIF ini memperkenalkan Kota Tomohon dan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan lokal dan luar negeri untuk datang ke Tomohon. Dan poinnya panitia kalau lihat ini sudah sangat siap sangat siap. Bu, ada tidak misalnya yang akan diundang nanti, misalnya baik pejabat pemerintah level menteri, kemudian untuk meramaikan ada artis-artis atau selebriti atau apa yang akan datang gimana? Jadi selain kita tentunya sangat diharapkan pejabat pemerintah dari kementerian untuk bisa ikut hadir di event kita tentunya. Karena itu kan juga nambah bobot juga iya betul. Kita juga mendatangkan artis dari Jakarta tentunya. Iya. Boleh tidak, Bu, tadi sudah disentil acara 8 sampai 14. Kalau misalnya ada yang bisa lebih rinci lagi terkait dengan kegiatan-kegiatannya apa yang? Tanggal 8-nya sendiri kan turnamennya sendiri. Turnamen parade bunganya. Parade kendaraan itu tanggal 8 Agustus. Yang juga di situ ada bukan hanya float kendaraan itu, tapi ada fashion carnival, ada marching band, dan tentunya ada
banyak partisipan yang akan ikut dalam parade tersebut. Kemudian di tanggal 9 ada Expo. Tadi sudah saya jelaskan, ada Tourism Trade and Investment Expo dan juga Floricultural Expo. Karena float-float ini sendiri nanti akan finish di Stadion Babe Palar dan akan dipamerkan di sana selama kurang lebih 3-4 hari. Sehingga yang belum sempat hadir di tanggal 8, mereka masih bisa menyaksikan show-nya mobil-mobil float itu ada di Stadion Babe Palar itu, di Expo tersebut. Ya. Jadi itu kan terbuka bukan hanya masyarakat Tomohon, pasti di sekitar ya. Ya, betul. Nah, mungkin yang ini Bu, salah satu yang menjadi kesibukan nanti dari panitia adalah mengatur bagaimana lalu lintas di Tomohon lebih tertata gimana? Iya. Itu salah satu yang menjadi itu memang salah satu yang menjadi juga concern kita sebagai panitia, supaya nanti alur lalu lintas tuh benar-benar diatur dengan baik, sehingga kita akan menyediakan juga tempat-tempat parkiran khusus untuk para tamu-tamu, supaya tidak ada kesulitan untuk tamu-tamu yang akan datang dari luar kota Tomohon. Karena ini kan biasanya kemarin ada acara dari Gemim, ada di sisi kiri kanan jalan kan mobil sudah pakai kendaraan, jadi ini kendaraan jadi kecil ya Pak. Tentunya kita akan atur ya, maksudnya kita juga akan koordinasi dengan kepolisian dan juga ya Dinas Perhubungan akan mengatur, mengkondisikan bagaimana untuk roadmap-nya. Kita bikin juga map untuk orang masuk di pintu-pintu masuk kota Tomohon, dan kita bikin areal parking lot di setiap pintu masuk, dan kita sediakan shuttle bus untuk orang bisa parkir mobil dan datang ke tempat acara. Saya rasa itu akan sangat mempermudah. Jadi kita kan tidak hanya memikirkan yang orang-orang Tomohon atau tamu-tamu, tapi juga tentunya yang di sekeliling kita kan, yang dari Manado, dari Tondano, dari mana-mana. Karena pasti banyak kan yang karena pasti banyak, supaya mereka juga tidak ada kesulitan untuk masuk di kota Tomohon menyaksikan event ini. Gitu. Bu, yang tidak kalah pentingnya, kalau kemarin kan COVID, ini juga masih belum benar-benar hilang, tapi saya kira sudah lebih leluasa lah. Tapi tidak mudah saya kira untuk mengundang turis-turis dari luar negeri atau perwakilan luar negeri untuk datang ke suatu event internasional di Indonesia. Betul. Kira-kira gimana komunikasi Ibu atau Pemkot Tomohon atau panitia terkait, kan pasti mungkin lewat duta besarnya atau gimana kemudian mengundang ke ini. Kira-kira itu gimana Bu? Sudah ada perkiraan negara-negara sahabat yang akan perwakilan yang akan hadir, atau kita mengkoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, tentunya pemerintah Kota Tomohon dan juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ikut support juga untuk kita mengundang tamu-tamu negara. Tentunya kita mempersiapkan semua protokol kesehatan, protokolnya tentunya kita siapkan. Dan juga tentunya kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Gitu. Sudah ada data kalau lalu misalnya dari turis-turis dari mana yang biasa suka datang ke ini? Kalau untuk saat ini ada beberapa negara yang akan ikut float. Sudah menyatakan siapa ya? Dan kemudian ada negara-negara yang kita undang yang saat ini sedang dalam proses dengan Kementerian Luar Negeri. Antara lain negara-negara apa itu? Untuk yang float, Singapura, yang sudah Jepang, ya, mereka ada float, ya, ada lima negara kira-kira, 5-6 negara, ya. Dan ini tentunya memperkuat branding ya daripada acara ini, memperkuat branding dari TIF ini. Betul. Tadi Tribuners ya, tadi kita sudah membicarakan bagaimana potensi Kota Tomohon, sudah menceritakan akan kesiapan daripada panitia, juga bagaimana kesiapan dari pemerintah kota, karena sesungguhnya acara ini adalah gawean dari pemerintah Kota Tomohon dan Kementerian Pariwisata ya, Kementerian Pariwisata tadi sudah dikatakan bahwa dorongan dari mereka, bahkan kebersamaan sudah ada ya. Dan tadi sudah menyentil juga bagaimana kesiapan masyarakat, sudah menyentil salah satu yang menjadi persoalan adalah
penginapan tadi sudah dikatakan, bahkan sudah akan dikerahkan sampai di tingkat kelurahan tadi ya, kelurahan bagaimana untuk menjamu para tamu, para turis, kalau turis asing maupun lokal ya. Saya kira ini hal-hal yang penting yang sudah dilakukan. Dan bagaimana Bu komunikasi mungkin dengan pemilik-pemilik areal situs wisata seperti Danau Linau dan yang lainnya di Tomohon? Kan banyak ini yang pemilik-pemilik tempat-tempat wisata, gimana? Iya, sudah tentunya dari Dinas Pariwisata Kota Tomohon sendiri ya, yang juga adalah panitia. Seperti saya katakan tadi, pendelegasian tugas sudah kita lakukan sehingga semua juga karena ini menguntungkan mereka juga kan, menguntungkan mereka. Iya, bahkan kita meminta mereka juga ikut dukung. Nyumbang dong. Kalau mau nyumbang, aduh thank you banget. Tapi at least mereka mendukung juga kan, misalnya dengan ya promosi dengan betul. Banner-banner TIF gitu kan, dengan spanduk-spanduk TIF. Sudah sangat gitu. membantu itu sudah ya. sangat membantu. Iya. Ya, karena ini tujuannya adalah selain mempromosikan Kota Tomohon, tentu tujuan akhirnya seperti dikatakan tadi UMKM. Iya, dan tidak kalah semua, pentingnya tentu yang pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini pariwisata ini kan yang sebenarnya yang harusnya paling harus mendukung. Karena yang akan metik nanti kan ini ya. Betul. Ya. Mungkin tadi kita sudah bicara memang banyak hal-hal baik yang sudah apa yang menjadi tantangan, yang tentu harus butuh solusi. Ya kalau dibilang tantangan sih pasti ya. Dari bagaimana kita berkoordinasi juga kadang-kadang pasti ada tantangan-tantangan yang kita juga hadapi, tapi ya dengan kerjasama yang baik dari semua tim panitia dan juga dukungan sepenuhnya dari pemerintah Kota Tomohon dan bahkan dukungan dari provinsi, ya kita ya setiap kali ada tantangan tentunya kita harapkan selalu ada solusi. Ada solusi ya, ada solusi ya. Betul. Termasuk nggak mungkin nggak ada tantangan pasti. Tapi ya so far semuanya bisa berjalan. Ada tidak kesulitan birokrasi, misalnya di kementerian atau di mana? Ya kementerian sendiri ya ada lah. Ya, tapi memang ini memang berbeda karena ini kan dengan situasi pandemik juga. Salah satu yang memang yang agak bagaimana ya, mau dibilang kesulitan juga enggak. Tapi memang kita mengerti bahwa memang ini protokoler, terutama untuk Kementerian Luar Negeri. Nah, komunikasi kita benar-benar intens. Jadi bukan yang sekedar kirim surat, tapi kita follow up, bolak-balik dan sebagainya yang memang kita juga mengerti bahwa ini yang mau diundang soalnya kan negara-negara perwakilan negara-negara sahabat. Nah, kita juga tahu bahwa ya protokoler mereka sendiri bahkan untuk yang reguler aja sudah cukup ya boleh dibilang ada standarnya, ada protokolernya tuh iya. Standar operasional ya. Iya, SOP-nya tuh kan. Nah, apalagi dengan pandemik ini memang ya tantangannya itu sih sebenarnya. Kita kan juga masih dalam situasi pandemik ini kan. Masih boleh dibilang kita juga memang masih harus tetap dengan protokol kesehatan. Ya, Bu, itu yang sangat penting. Itu ada tidak permintaan dari misalnya untuk tamu yang dapat datang maskapainya harus gini atau ada yang diwanti-wanti ke panitia untuk tamu yang datang, misalnya kalau masker ya oke, tapi yang lain-lain gimana? So far sih belum. Belum ada sejauh ini. Sejauh ini belum, tapi kalau mungkin yang tamu-tamu dari luar kan memang protapnya mereka sudah ada ya. Harus airline-nya apa gitu. Dan itu kan yang mengatur memang juga dari protokoler mereka gitu. Ya. Ini menarik ya Bu, bahwa TIF ini sudah tentu menjadi kelegaan dari kita karena kalau tidak salah ini adalah TIF pertama pasca COVID ya, pandemi sehingga kesuksesan ini juga akan memberikan warna tersendiri. Kesuksesan di acara ini juga akan menunjukkan bahwa Tomohon sudah keluar dari pandemi dan sudah bisa beraktivitas dan ini juga mungkin menjadi tonggak atau momen bagaimana
industri pariwisata lebih hidup, Iya. kuliner lebih hidup, pokoknya geliat ekonomi Iya, lah ya, Pak. betul, Geliat betul. ekonomi di Iya, sana, benar-benar, karena iya. ini akan semua mata secara minimal secara nasional. Iya, betul. Mereka akan melihat bahwa oh ini sudah Iya. sudah berjalan dengan Iya. baik, sudah Iya. ini. Tentu ini kan harus diakui bahwa mungkin banyak dunia usaha yang banyak Iya, betul. usaha-usahanya yang memang kesulitan, Iya, betul. terjadi banyak pengangguran, sehingga dengan TIF Iya. ini kemungkinan ada ini ya, mengangkat akan Betul. ini Iya. ya. Ini tentu menjadi harapan Iya. bersama ya, Betul. menjadi harapan bersama. Dan Tribuners tentu di ini akhir-akhir perbincangan kita sudah pada 35 menit kita bincang-bincang ya. Sebelum saya ingin tanya dulu, Bu, kenapa Ibu gimana kemudian ceritanya Ibu menjadi ketua panitia tentunya ya, kemudian berkeinginan berpartisipasi, apa yang mendorong untuk ikut berpartisipasi apalagi menjadi ketua di TIF ini? Ya, sebenarnya saya sendiri kan memang orang Tomohon. Saya asli orang Tomohon. Betul. Tapi tidak semua orang untuk ini pemberian diri loh, ini pemberiannya tetap ya. Jadi ketika saya diminta kesediaan dari Wali Kota Tomohon dan Ibu Wali Kota Tomohon untuk menjadi ketua panitia TIF, saya bersedia karena satu hal yang menjadi mendorong saya juga, TIF ini harus terlaksana karena memang dengan ya seperti tadi kan, manfaat untuk masyarakat. Terlebih yang lebih terinspiring saya tuh ini kan masa-masa setelah pandemi, seperti tadi dikatakan banyak usaha-usaha yang lagi yang ya terpuruk. Nah, salah satu yang menjadi triggernya, maksudnya jadi saya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan dengan menjadi ketua TIF, saya bisa ikut dengan suksesnya TIF ini kan tentunya dengan terselenggaranya acara ini, pemulihan ekonomi terlebih. Pasti ini akan terjadi, pemulihan ekonomi. Itu yang mendorong saya untuk saya memberi diri untuk menjadi ketua panitia TIF 2022. Iya. Tribuners, demi kita tentu banyak hal lagi ya yang akan kita bicarakan terkait dengan TIF, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini dan tentu banyak hal yang masih kurang, tapi saya kira ini memberi stimulan bagi kita bahwa di Tomohon pada bulan Agustus tanggal 8 sampai 14 ada event internasional yang akan digelar, event tahunan loh ini, event Kementerian Pariwisata dan Pemkot Tomohon yang sudah digelar setiap tahun, dan tahun ini juga akan untuk pertama kali pasca COVID akan digelar di Kota Tomohon, dan ini adalah ketua panitia yang tadi sudah menjelaskan. Dan seperti biasa sebelum saya nutup akan bincang-bincang ini, boleh ada closing statement berupa pesan-pesan atau apa saja terkait dengan kesuksesan TIF nanti. Silakan. Terima kasih. Saya mengajak mari kita semua masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Tomohon juga, mari kita sama-sama mensukseskan Tomohon International Flower Festival tahun 2022. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik untuk tamu-tamu yang akan datang nanti di event tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan pelaksanaan TIF ya, kesiapan pelaksanaan TIF di Kota Tomohon. Dan tentunya saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Panitia TIF tahun 2022 Ibu Foni Josephine Pangemanan yang sudah menerima undangan kami untuk datang berbincang-bincang di studio Tribun Bakudapa ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sudah setia sampai saat ini untuk menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Tapi saya ingin juga tanya di terakhir, Bu, setelah Ibu kan sebagai seorang pengusaha, ada keinginan untuk ke politik tidak ke depan?
Kebetulan saya ini pekerja sosial. Oh, pekerja sosial. Jadi rasanya kita memberi diri benar-benar karena terpanggil sebagai orang Tomohon. Dan kalau Tomohon maju, saya pasti juga ikut bangga. Ikut bangga ya. Iya. Ya. Jadi Tribuners, Ibu Ketua Panitia belum ada niat untuk sekarang di politik, jadi memang masih fokus untuk fokus untuk di kegiatan sosial, dan tadi fokus untuk menyukseskan akan kegiatan TIF di Tomohon tahun 2022. Dan sekali lagi tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Foni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada waktu dan lain kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.